Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Neo-Keynes dan Pasca-Keynes pada mata kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi yang diampu oleh Ibu Ana M. Makfiroh, MPT. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Putri Laili Rohmadini, Anita Artamevia Eka Putri, Clara Agustina Purwanti, dan Nur Ardila. Berikut adalah submateri yang akan kami bahas. 1. Tokoh-tokoh Keynesian. 2. Teori gelombang perusahaan. 3. Teori pertumbuhan dan pembangunan. 4. Kebijakan fiskal versus moneter. Neo-Keynes dan Pasca-Keynesian. Penerus ajaran Keynes yang tergolong Neo-Keynes sering disederhanakan menjadi Keynesian. Ekonomi Neo-Keynes adalah teori makroekonomi modern yang berkembang dari ide-ide John Maynard Keynes. Keynes menulis teori umum ketenagakerjaan, bunga dan uang dalam 30-an, dan pengaruhnya di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan peningkatan melalui 60-an. Sementara Pasca-Keynesian atau Post-Keynes adalah sekumpulan ahli ekonomi. Sekumpulan ahli itu menyatakan berbagai pandangan tentang ekonomi makro modern. Pemikiran ekonomi ini masih mengacu pada teori Keynes, namun sudah mengalami perkembangan yang sudah sangat jauh dari pandangan awal Keynes. Tokoh-tokoh Keynesian. Yang pertama ada Alvin Herve Hansen, yang merupakan seorang pakar ekonomi lulusan Harvard University. Ia aktif dalam menulis karya-karya ilmiah berbasis ekonomi, diantaranya yang pertama Fiscal Policy and Business Cycle, yang kedua Business Cycle and National Income, yang ketiga ada A Guide to Keynes. Tokoh kedua ada Simon Kuznets, yang merupakan seorang ahli statistik yang banyak mengumpulkan dan menganalisis data-data, termasuk pula data ekonomi. Kuznets berhasil menggabungkan ilmu statistika, ilmu matematika, dan ekonomi menjadi satu. Adapun buku-buku yang ditulis mengenai ekonomi diantaranya yang pertama, National Income and its Composition, yang kedua, Economic Change, yang ketiga, Modern Economic Growth, Rate, Structure, and Spread. Tokoh ketiga ada John R. Hicks. Salah satu jasa yang sangat besar adalah kemampuannya dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro ke dalam kerangka teori makro Keynes melalui pendekatan matematika. Hal ini dapat dilihat dari salah satu karya Hicks yang berjudul Value and Capital, dan karya lainnya Mr. Keynes and the Classic Associates Impression, yang membandingkan antara ajaran Keynes dan ajaran klasik. Selain itu, Hicks bersama Hansen memperkenalkan analisis ISLM. Analisis ini bermanfaat dalam menjelaskan hubungan antara berbagai variabel dan perekonomian. Tokoh yang selanjutnya adalah Wassily Leontief. Ia dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan sebuah teori yang ternyata menjadi sangat berguna untuk berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input. Menurut Leontief, hubungan dalam berkaitan antara sektor dalam perekonomian dapat digambarkan dalam suatu matriks. Adapun karya-karya Leontief yaitu Studies in the Growth of the American Economy, dan kedua ada The Future of World Economy. Untuk selanjutnya ada tokoh Paul Samuelson yang membantu melakukan penyebaran ajaran Keynes. Selain itu, ia juga mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes, di mana ia melakukan kodifikasi pemikiran Keynes. Ia juga mengembangkannya lebih luas dengan pendekatan matematika. Adapun karya-karyanya yaitu ada Foundation of Economic Analysis dan Economic. Teori gelombang perusahaan. Menurut Arthur F. Byrne dan Wesley C. Michel, pada tahun 1946, definisi dari teori gelombang perusahaan merupakan suatu jenis fluktuasi yang terdapat pada kumpulan kegiatan ekonomi suatu bangsa, khususnya pada bidang usaha. Pada masa lalu, permasalahan mengenai gelombang perusahaan atau fluktuasi ekonomi telah dibicarakan oleh Ricardo dan Stuart Mill, namun pembahasannya hanya dilakukan selintas saja. Hal ini karena terlalu kuatnya pendapat klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak terjadi guncangan-guncangan dalam perekonomian.
Kalaupun terjadi, hal itu akan membaik secara cepat. Umumnya, para pakar yang membahas mengenai teori fluktuasi ini adalah mereka yang termasuk anti dalam pandangan klasik. Salah satunya adalah Marx yang menyatakan pemahamannya mengenai siklus ekonomi dalam dua prinsip. 1. Fluktuasi ekonomi melekat dalam sistem kapitalis sebab fluktuasi terjadi karena kekuatan dalam sistem ekonomi. 2. Penyebab utama dalam siklus ekonomi ditemukan dalam kekuatan-kekuatan yang menentukan pengeluaran investasi. Laundert menyatakan pendapatnya mengenai kedua prinsip tersebut. Menurutnya, analisis tersebut berasal dari aliran ortodoks dan aliran heterodoks. Penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi menurut kaum Keynesian terbagi menjadi dua. 1. Terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. 2. Fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh. Materi selanjutnya yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar yang lebih serius mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter. Schumpeter telah meletakkan dasar pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam tulisannya The Theory of Economic Development. Bagi Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah seorang entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha, melainkan seseorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksi produk-produk dan teknologi baru bagi masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru. Menurut Schumpeter, depresi tahun 30-an bukan karena kelemahan sistem kapitalis, tapi justru karena kekuatannya. Pada saat itu, perekonomian berada dalam salah satu titik terendah dalam satu gelombang panjang, dan jika saat itu ditemukan inovasi dan teknologi baru, perekonomian akan baik kembali. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal versus moneter. Bagaimana kebijakan fiskal dan moneter pada masa Keynesian? Keynes berusaha menemukan struktur teoretis yang dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan ekonomi makro untuk menstabilkan perekonomian. Salah satu isu yang selalu diperdebatkan oleh para pakar antara tahun 50-an dan 60-an yaitu di antara kebijakan fiskal dan moneter, manakah yang lebih efektif? Beberapa pakar kelompok Keynes menganggap kebijakan moneter dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif untuk menstabilkan perekonomian. Berbeda dengan kelompok neo-Keynesian, setuju dengan kaum moneteris yang mengatakan bahwa ada kaitan serta antara aktivitas ekonomi dengan perubahan moneter. Kelompok neo-Keynesian juga lebih suka menggunakan kebijakan pendapatan, baik dalam bentuk intervensi langsung maupun tidak langsung dalam mengontrol tingkat-tingkat harga dan upah lewat insentif pajak. Sedangkan menurut kaum pasca Keynesian, kontrol harga-harga dan upah permanen adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesempatan kerja penuh dengan harga-harga yang relatif stabil. Tokoh-tokoh yang dianggap penting baik dari pasca Keynes maupun neo-Keynes adalah Alvin Hansen, Simon Kuznets, John R. Hicks, Wassily Leontief, dan Paul Samuelson. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.